Oke guys, buat kamu yang pengen main trading ya dengan menggunakan bot, aku mau kasih beberapa opsi buat kamu semuanya untuk memilih trading bot yang menurut aku pribadi ya. Jadi dari pengalamanku tuh yang paling nyaman dan enak untuk digunakan tuh yang dari aplikasi apa. Jadi banyak teman-teman yang mencari aplikasi trading kripto yang terbaik katanya seperti itu. Kalau menurutku sih hampir mirip, cuman dari pengalaman aku menggunakan ini ada perbandingan guys, yang teman-teman harus simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Nah, jadi buat para pemula yang biasanya itu pengen ya trading atau dapat cuan dari kripto kayak gini guys, kamu bisa menggunakan salah satu cara, yaitu dengan cara trading ya guys. Cuman untuk trading ini tidaklah mudah karena kamu harus mengerti minimal adalah technical tradingnya di sini ya. Kamu harus mengerti membaca indikator atau juga membaca market kayak gitu guys. Nah, cara paling mudah kalau kamu nggak ngerti gitu sama sekali, blank ya, awam kayak gitu lah, salah satu caranya itu bisa menggunakan strategi Great Spot ya, Great Spot. Tapi di sini teman-teman ya, aku memiliki dua aplikasi. Yang pertama ini di sini adalah OKX ya, kedua itu menggunakan Bitget guys. Di sini kedua platform exchange ini tiap hari itu biasanya aku buka dan aku gunakan gitu kan. Nah, dari pengalamanku menggunakan keduanya ini guys, aku sudah menemukan perbedaannya ya. Dari pengalaman aku mencoba setelah beberapa bulan, itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing guys ya. Berikut ini aku mau share pada kamu semuanya biar nanti ke depan kalian juga bisa memilih yang paling cocok buat teman-teman semuanya. Nah, yang pertama, kalau kamu ingin menggunakan sistem trading menggunakan bot guys, kalau saranku bagi yang masih pemula ya, itu sebaiknya kamu jangan menggunakan yang bot untuk future ya guys. Jadi kamu di sini itu harus tradingnya yang menggunakan tipe spot. Nah, kenapa yang tipe spot bukan yang future kayak gitu? Karena tipe di spot ini guys, ketika kamu membeli aset, ketika harganya itu turun ya, misalnya kamu beli Bitcoin kayak gitu, beli di harga 91.000 misalnya kayak gini, tetapi di suatu saat gitu kan harga Bitcoin juga bisa turun, misalnya harga turun di harga 80.000 gitu kan ya. Jadi ketika dia turun ya, Bitcoinmu itu hanya turun nilainya saja guys, tapi jumlah koinnya masih ada dan masih kamu miliki. Itulah keunggulan dari spot. Cuman ya, kelemahan dari spot itu kamu bisa cuan kalau memenuhi syarat, yaitu dengan harganya naik. Jadi misalnya kamu membeli di 80.000 dan harga Bitcoin naik ke 90.000 kayak gitu. Nah, itu kamu bisa namanya cuan. Nah, beda dengan yang future ya. Kalau future itu kan bisa dua arah guys. Ya, kamu kalau misalnya settingnya itu long itu artinya membeli, harganya naik kayak gitu, dan prediksimu itu benar sesuai dengan prediksi, harganya juga naik, maka kamu bisa cuan. Tapi kalau misalnya berlawanan arah, prediksimu itu naik dan kamu memilih long, dan yang terjadi faktanya itu dia Bitcoinnya turun, artinya kamu minus guys, kayak gitu. Nah, jadi memang si future ini ya lebih ke apa ya, lebih fleksibel, cuman ya dengan resikonya mungkin lebih besar ya, karena konsep di sini itu kamu bisa dua arah ya. Kamu ketika prediksinya turun ya dan terjadi turun, maka kamu cuan. Tapi kalau prediksimu berlawanan, maka ya jelas ya kamu jadi rugi kayak gitu. Nah, itulah future ya. Jadi bisa dua arah, bisa naik atau turun. Selama prediksimu benar, nggak jadi soal, kamu bisa cuan. Tapi kalau nggak sesuai prediksi, maka kamu minus guys ya. Oke, secara konsep simpel aja langsung guys. Di sini aku sudah mencoba beberapa testing ya. Di sini ada 3. Kita gunakan yang Bitcoin yang di OKX, kemudian yang di sini ini yang Bitget ya. Yang Bitget juga ada 2, di sini ada BNB dan BTC. Tapi kita akan fokusnya ke yang BTC ya guys, kayak gini. Nah, dari pengalamanku nih guys ya, selama aku mencoba aplikasi exchange trading ini ya, itu ada keunggulannya masing-masing guys. Kita lihat detailnya ya kayak gini. Nah, ini memang kondisinya lagi minus ya, aku minus kurang lebih 16%. Kenapa ya? Karena aku belinya waktu harganya tinggi guys ya, pasang botnya waktu tinggi. Dan kalau kita lihat di sini kan kita bisa melihat rank ya, rank harga yang aku pasang di sini. Di rentang harga ini aku pasangnya itu di 110.000 sampai ke 125.000 USDT. Jadi konsepnya ketika harganya Bitcoin itu di antara ini ya, 110 sampai ke 125.000 USDT ini guys, maka dia akan berjalan, akan buy and sell ya, buy and sell. Jadi kayak gini konsepnya, nanti akan terpecah menjadi 2 biasanya, kiri beli dan kanan tuh jual ya. Jadi kita akan melakukan penjualan ketika dia harganya di 111.250 USDT nih guys ya. Ini kurang 21% lagi. Tetapi ketika dia di bawah ini, biasanya di sini tuh muncul listnya itu untuk membeli ya guys, kayak gitu. Sama juga kalau kita di OKX, kita lihat misalnya yang ini ya, yang ini kita lihat detailnya. Nah, ini juga sama
ya, tapi ini udah pernah turun minus, kemudian ini naik lagi ya kayak gitu. Kemudian ini grid ya, ini juga sama nih, cuman ini settinganku itu di rank harga ya, rank harganya tuh di 78.000 USDT sampai di harga 100.000. Jadi karena ini masih di dalam rank ya, rentan harganya tadi, maka dia jalan ya guys antara buy and sell. Singkatnya saja guys ya, dari dua aplikasi ini secara konsep setupnya juga sama, jadi nggak ada beda. Dari pengalamanku pribadi ya, ini menurutku lebih nyaman pakai yang OKX. Kenapa kok lebih nyaman? Salah satunya adalah ada fitur ini guys ya. Misalnya nih ya, di sini kan aku ada yang ini ya, BTC USDT yang grid spot. Di sini itu dengan rentan harga 80.000, 140.000 ya. Jadi dia bermain di rank yang seperti ini. Kalau di OKX itu guys, kayak gini misalnya, kamu bisa dengan mudah mengganti guys. Misalnya ke 79.000 gitu kan, dengan gridnya 20 ya. Kita tinggal konfirmasi ini aja guys, dah konfirmasi ya, kita bisa langsung mengubah ya rank harga ini di tengah-tengah dia tanpa harus stop kayak gitu kan, tanpa harus mengubah atau memberhentikan dulu botnya ini guys. Beda cerita kalau kamu di Bitget guys. Misal di Bitget nih guys ya, ketika kamu pengen merubah di sini ya, misalnya ini kan ada nih, nah ke sini, nah kita coba rubah nih guys ya, misalnya dari berapa nih, 110 kan tadi, kita rubah dulu ke misalnya 109 deh tuh guys. Jadi tidak boleh melebihi 108. Oke, kita coba dulu 108 nih guys. Nah ini ada batas minimumnya juga 126. Ini 126, 250 ya minimalnya seperti itu. Nah jadi grid setelah dimodifikasi ya, jadi akan nambah jadi 14. Kita konfirmasi. Nah tapi di sini guys, saldo tidak cukup nih guys. Jadi kita diminta untuk nambahin investasi, artinya nambahin depo. Beda cerita ketika kita di OKX ya guys. Dengan dana yang sudah ada ini, walaupun cuma 30 dolar, tapi masih cukup aman-aman aja kayak gitu kan. Sejauh aku coba sih kayak gini guys. Bahkan yang ini dah, yang ini kan tadi udah kita rubah belum nih? Kita coba refresh dulu. Nah ini ya, yang ini tadi kita rubah ke 79.000 nih, aman ya guys. Atau kita mau turunin lagi deh, kita rubah ke 75.000, masih dengan budget yang sama ya guys. Nah oke, kita keuntungan per grid itu 2%, masih aman guys. Kita konfirmasi. Ini ranknya jauh loh ya, 75 ke 140.000 USDT itu jauh guys. Nah ini guys langsung berubah ya, 75.000 ke 140.000 nih guys. Artinya kalau kita main di sini guys, main di OKX ya, untuk merubah di tengah jalan tuh gampang guys, nggak perlu ribet. Kalau menurutku kalau di Bitget itu juga bisa dirubah, cuman kelemahannya yaitu tadi, kamu harus menambahi depositmu di sini guys ya, ketika misalnya ini melampaui rentan harganya. Jadi aku nggak bisa ngubah kayak gitu kan, ini resikonya. Jadi kalau aku jual juga rugi, mending aku diamkan saja sampai nunggu, nggak tahu kapan nih dia masuk di rank seperti ini. Minimal ya di sinilah di 125 ini kan nanti aku akan take profit guys. Jadi udah aku setup ya nih di 125 100, nanti akan dia TP ya, take profit kayak gitu. Nah begitu juga nanti di sini nih, misalnya aku BNB nih, tinggal aku TP nya aku rubah aja. Nah ini misalnya di 1470 nanti akan melakukan take profit ya guys. Kita konfirmasi. Nah jadi dia akan otomatis stop. Kita cek di sini ya guys. Jadi ini akan transfer profit otomatis di sini, terus ada mode hold ya. Terus di sini ada settingan pada saat penghentian mau jual secara manual atau dijual secara otomatis. Kalau teman-teman ingin stop dan langsung jual BNB-nya itu juga bisa. Kita coba setup aja kayak gini, misalnya jual untuk saya, jadi akan jadi USDT nanti. Kayak gitu ya permainannya. Begitu juga di sini kalau di OKX itu juga bisa guys. Dan menurutku lebih apa ya, settingannya itu loh guys. Settingannya tuh lebih gampang di OKX kayak gitu. Terutama gini, misalnya di sini ada nganggur ya. Karena belum jalan kayak gini, ini kita bisa setup guys. Misalnya di sini ya, kita klik. Kemudian di sini ada namanya ubah simple earn. Jadi ketika dia tidak jalan atau diam aja, itu kita bisa alokasikan ke simple earn. Jadi bisa ngasilin gitu guys. Nah, misalnya seperti ini nih. Alokasi simple earn, rentan harga 25%, 25% kayak gini, kita konfirmasi aja dulu. Nah, jadi ketika nganggur dia dana kita tuh juga bisa menghasilkan gitu, daripada dia stop diam aja. Nah, kita ubah dulu kayak gini, alokasi simple earn. Oh ini nggak bisa, memerlukan setidaknya 10 grid untuk aktivasi ya guys. Karena ini cuma 7 nggak bisa nih, kita coba rubah dulu jadi 10 guys.
Nah, karena ini tadi nambahin grid ya, gridnya makin banyak, berarti makin mecah makin banyak, maka di sini diminta untuk nambahin deposit guys, kayak gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngubah grid ya, itu masih aman kalau untuk di OKX guys ya, beda sama di Bitget. Nah, jadi kalau kita nambahin grid artinya menambahkan banyak titik-titik untuk buy atau sell ya, makanya diminta untuk nambahin deposit lagi, karena di sini memang modalnya cuma $4, beda sama yang BTC ini kan 30 sama 32 kayak gitu. Nah, kalau di Bitget guys kayak gini kan, kita misal mau ngerubah ya, kita mau ngerubah tuh sulit guys ya, karena menunya kurang fleksibel, menurutku kurang fleksibel, jadi rada sulit untuk mengubah-ubah guys ya. Kalau mau ya kita bikin baru lagi gitu konsepnya ya, karena kurang fleksibel, paling ya hanya bisa ngubah di ini ya, rentan harga. Nah, sedangkan untuk ini gridnya aja juga nggak bisa diedit guys. Misalnya aku mau rubah gini kan, nggak bisa nih guys. Kalau di OKX bisa kita rubah guys. Kalau aku pribadi ngomongin nyaman, enak nyaman di OKX, karena OKX itu lebih fleksibel, mau ngerubah grid ya itu bisa. Bahkan untuk kondisinya di sini ya, kita mau rubah-rubah tuh ya cukup mudah kayak gitu sih kalau aku pribadi kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu guys. Kalau kamu pingin mainin trading botmu ya, trading grid spot ini, kamu bisa pilih, terserah mau pilih yang masih suka di Bitget ya silahkan, atau mau cobain di OKX guys ya. Tapi ini di exchange, jadi kalian harus tetap melakukan verifikasi buat yang baru, dan link daftarnya baik itu yang OKX maupun yang Bitget itu sudah aku sematkan, ada di deskripsi atau di komentar guys. Oke teman-teman ya, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar guys. Oke teman-teman, terima kasih, selamat mencoba dan ciao.